warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Pada pertemuan kita yang kelima, ya, tetap dengan Ibu Enda Priyatiningsih dalam bidang studi mengajar mata pelajaran teknologi layanan jaringan kelas 12. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran atau pokok bahasan yang akan Ibu sampaikan kepada kalian hari ini tentang konsep dasar firewall pada jaringan komputer, maka sebelumnya Ibu akan mengingatkan kembali bahwa sebenarnya teknologi layanan jaringan itu sudah pernah kalian pelajari di kelas 11. Nah, baiklah, sekarang Ibu akan membahas materi pembelajaran atau pokok bahasan tentang konsep dasar firewall pada jaringan komputer. Baiklah, kita mulai materi pembelajarannya untuk kalian di kelas 12 TKJ. Di sini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran atau pokok bahasan mengenai konsep dasar firewall pada jaringan komputer. Bahwa tujuan untuk mempelajari materi ini agar kalian satu, peserta didik itu dapat memahami apa sih firewall yang ada pada jaringan komputer. Kedua, dapat menjelaskan apa pengertian dari firewall itu di dalam jaringan komputer. Ketiga, dapat menyebutkan fungsi-fungsi firewall apa saja yang nanti terdapat di jaringan komputer. Nah, di sini hari ini Ibu akan menyampaikan materi-materi yang akan Ibu sampaikan atau akan Ibu bahas hari ini, yaitu tentang pengertian firewall pada jaringan komputer, fungsinya dari firewall, kemudian manfaat dari firewall, jenis-jenis firewall, karakteristik, bagaimana cara kerja firewall itu di dalam jaringan komputer, sama keuntungan dan kelemahan dengan menggunakan firewall. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, materi pembelajaran atau pokok bahasan mengenai pengertian firewall. Definisi dari firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Jadi di sini intinya firewall itu sebagai keamanan atau security. Jadi firewall itu security dasar dari sebuah jaringan sistem komputer. Ya, seperti kalian bisa perhatikan gambar di bawah ini, di bawah berikut. Bahwa ini adalah definisi dari firewall, ya. Menurut Wikipedia, firewall itu adalah tembok api, tembok pelindung atau dinding api yang merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak diinginkan dari atau ke dalam suatu jaringan internet. Ya, jadi ini adalah merupakan definisi atau pengertian dari firewall. Karena firewall ini merupakan tembok api atau dinding, ya, sebagai keamanan, security jaringan komputer yang nanti diakses ke dalam suatu jaringan internalnya, itu internet. Ya, itu pengertian dari firewall. Kemudian apa aja fungsi firewall pada jaringan komputer? Nah, di sini ada beberapa fungsi yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Pertama, mengontrol dan mengawasi paket data yang mengalir di jaringan komputer. Ya, bahwa memang firewall itu harus dikontrol, ya, harus diawasi, harus dapat menjadi pengatur dan penyaring kontrolnya sebuah lalu lintas paket data, ya, yang akan nanti dikirim dari komputer melalui dinding, yaitu melalui firewall, kemudian dia nanti diakses di dalam internet. Kemudian melakukan autentifikasi terhadap akses di dalam jaringan, ya, mencatat setiap transaksi kejadian yang terjadi di firewall. Jadi setiap transaksi-transaksi yang masuk di dalam firewall itu nanti akan dicatat, ya, di dalam dinding firewallnya. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi proxy firewall mampu memeriksa lebih dari sekadar header dari paket data. Ini adalah fungsi-fungsi dari beberapa firewall di dalam jaringan komputer. Lalu selanjutnya, fungsi firewall pada jaringan komputer itu apakah dia bisa diperbolehkan, ya, atau mengalir, bisa dilewati atau tidak, ya, di dalam suatu jaringan komputernya. Nah, apa aja itu dia yang bisa, beberapa kriteria yang menyatakan itu boleh paket datanya itu dilewati atau tidak, ya. Di antara lainnya adalah alamat IP dari komputer sumbernya. Itu harus jelas alamat IP-nya. Agar apa? Apakah nanti dia bisa dilewati atau tidak. Kemudian port TCP. TCP ini adalah Transfer Control Protocol, ya.
atau UDP. UDP ini User Datagram Protocol, ya, sumber dari sumbernya. Kemudian alamat IP dari komputer tujuan, ya. Harus jelas alamat IP itu adalah IP Internet Protocol. Port TCP atau UDP tujuan data pada komputer tujuannya. Kemudian informasi dari header yang disimpan dalam paket data. Ini adalah beberapa kriteria yang harus bisa dilakukan oleh firewall untuk memperbolehkan paket datanya itu bisa dilewati atau tidak, ya. Selanjutnya, manfaat dari firewall di dalam sebuah jaringan komputer. Apa aja? Ada beberapa manfaat dari firewall yang di dalam jaringan komputer, yaitu sebagai berikut: menjaga informasi rahasia. Jadi dia sebuah informasi itu harus dijaga rahasianya, dan berharga menyelinap keluar tanpa sepengetahuan. Sebagai contoh, FTP, ya, atau File Transfer Protocol, itu singkatannya. Lalu lintas jaringan komputer organisasi dikendalikan oleh firewall. Jadi FTP ini dia itu harus dijaga informasi kerahasiaannya dan dapat dikendalikan oleh organisasi yang dikendalikan oleh firewall. Kemudian sebagai filter itu berarti penyaring. Jadi dia harus disaring juga. Jadi tidak langsung diterima saja, tapi harus disaring, yang digunakan untuk mencegah lalu lintas tertentu mengalir ke subnet jaringan, ya. Jadi dia harus disaring. Kemudian memodifikasi paket data Kemudian yang ketiga itu adalah memodifikasi paket data yang datang di firewall. Nah, memodifikasi itu sama dengan merancang, ya. Jadi memodifikasi paket data yang datang di firewall. Nah, proses ini disebut dengan Network Address Translation atau NAT. Salah satu jenis dari NAT itu adalah NAT dasar. Kemudian yang terakhir adalah akurasi data, seperti informasi keuangan, ya. Seperti produk sangat penting bagi setiap perkembangan bisnis. Jadi ini manfaat dari firewall itu bisa dijaga kerahasiaannya sebagai filter atau penyaring, memodifikasi paket data, ya, dan terakhir adalah akurasi datanya. Dan apa aja sih jenis-jenis yang ada di dalam firewall? Jenis-jenis firewall itu Ibu katakan bahwa jenis-jenis firewall itu ada dua. Ya, apa aja dua jenis firewall itu? Pertama, itu adalah personal firewall. Ya, kedua network firewall. Jadi jenis firewall itu ada dua, personal dan network firewall. Nah, apa aja definisi dari personal network itu apa? Personal network itu merupakan firewall yang digunakan oleh individu atau pribadi untuk membentengi, ya. Jadi dia membentengi itu adalah membatasi dari komputer PC ataupun notebook dari serangan-serangan yang berbahaya itu yang datang dari luar. Misalnya seperti internet, ya, itu biasanya internet itu serangan dari luar. Nah, personal firewall itu secara umum memiliki dua fitur. Dua fiturnya itu yaitu pertama packet filter dan stateful firewall, ya. Itu ada dua fitur yang termasuk di dalam personal firewall. Nah, perhatikan gambar tentang personal firewall. Di sini adalah gambar dari sebuah PC atau komputer yang nanti dia mendapatkan serangan-serangan berbahaya dari luarnya, yaitu serangan seperti di internet, ya. Ini adalah gambar dari personal networknya. Kemudian yang kedua network firewall. Network firewall khusus difungsikan pada sebuah jaringan komputer untuk keamanan jaringan. Tersedia bermacam-macam jenis firewall. Contohnya apa? Contohnya adalah ISA server, Cisco PIX, Cisco ASA, dan IP tables, ya. Ini perhatikan gambar dari network firewallnya, bahwa firewall ini dia sebuah jaringan untuk keamanan, ya, untuk keamanan jaringannya. Jadi fungsinya itu sebuah jaringan komputernya yang dibentengi oleh jaringan firewall yang nanti dia diinstalasikan dalam sebuah server. Jadi umumnya dijumpai dua bentuk, yaitu perangkat terdedifikasi atau sebuah perangkat lunak yang diinstalasikan dalam server, ya. Perhatikan gambarnya seperti ini. Itu adalah gambar dari network firewall. Kemudian karakteristik dari firewall. Apa aja karakteristik
karakteristik dari firewall. Di sini ada beberapa yang nanti akan Ibu sampaikan karakteristik dari firewall, yaitu pertama, seluruh hubungan atau kegiatan dari dalam keluar harus melewati firewall. Jadi seluruh hubungan kegiatan itu maupun dari dalam atau keluar itu harus melewati firewall, karena firewall tadi membentengi sebagai tembok. Kedua, hanya kegiatan yang terdaftar atau dikenal yang dapat melewati. Tadi Ibu katakan bahwa banyak kriteria itu yang nanti bisa diperbolehkan melewati atau tidak, ya. Ketiga, firewall itu sendiri haruslah kebal atau relatif kuat, ya, karena dia apa? Karena dia bentuknya seperti tembok atau dinding pemisah. Jadi dia memang harus kebal dan kuat, ya. Itu adalah karakteristik dari firewall. Kemudian gimana cara kerja untuk firewall? Cara kerja firewall itu pada dasarnya firewall bekerja dengan cara membatasi komputer pribadi dengan internet. Jadi firewall ini dia caranya itu membatasi antara komputer pribadinya dengan internet, ya. Jadi itu tadi bilang dia itu hanya sebagai security atau keamanan, membentengi. Kemudian firewall bekerja layaknya penjaga keamanan di depan gerbang rumah. Itu diibaratkan kalau dia di sebuah rumah itu sebagai penjaga di depan rumah, ya, karena sebagai keamanan, security. Dan mengidentifikasi pengunjung yang datang. Jadi setiap nanti serangan-serangan dari luar atau dari dalam itu dijaga, kemudian diidentifikasi dulu, ya, sekaligus menyaring penyusup yang berusaha masuk ke komputer pribadinya. Jadi dari internet ini sebelum masuk ke komputer dia harus melalui firewall. Firewall bekerja seperti garda pertahanan terdepan untuk menahan segala usaha hacking. Jadi dari kebanyakan tuh di internet itu banyak sekali hacker-hacker atau hacking yang mau merusak jaringan komputer. Jadi makanya dengan adanya firewall ini sebagai garda pertahanan supaya data-data kita tidak diambil atau dicuri oleh hacker-hacker atau hacking nakal, ya. Kemudian sumber paket yang masuk dengan beberapa ketentuan yang dibuat untuk mengontrol paket yang dapat masuk. Sistem ini juga melakukan blokir jaringan tertentu dan mencatat lalu lintas paket data yang mencurigakan. Jadi supaya data kita ini aman, makanya ada benteng pembatas yang namanya firewall supaya data-datanya itu aman, tidak dicuri oleh para hacker atau hacking. Nah, ini dia sistemnya juga dapat diblokir, ya, kalau memang itu diperlukan untuk pemblokiran. Nah, kemudian keuntungan dari firewall apa aja? Ada beberapa keuntungan dari firewall, yaitu firewall merupakan fokus dari segala keputusan sekuritas. Firewall dapat menerapkan suatu kebijaksanaan sekuritas. Sekuritas itu yaitu sebagai keamanan, ya. Firewall dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. Jadi firewall itu dapat mencatat segala aktivitas kegiatan, alur lalu lintas paket data yang baik datang dari dalam maupun dari luar. Kemudian firewall dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. Jadi dia juga bisa sebagai penggunaan dari sumber daya informasinya. Kemudian kelemahan dari firewall. Apa aja kelemahan dari firewall? Bahwa firewall itu dia tidak dapat melindungi jaringan dari serangan koneksi yang tidak melaluinya. Jadi dia kalau dia jaringannya nggak kuat, lemah, dia nggak bisa melindungi jaringan. Ya, jaringan yang datang dari serangan koneksi-koneksi yang tidak dapat dilaluinya. Kemudian firewall tidak dapat melindungi dari serangan dengan metode yang belum dikenal. Jadi firewall itu kalau ada yang tidak dikenal, maka dia itu tidak dapat melindungi dari serangan-serangan dengan metode yang baru. Kemudian firewall tidak dapat melindungi dari serangan virus. Jadi firewall ini bukan sebagai antivirus, makanya dia tidak dapat melindungi kalau memang nanti akan ada serangan-serangan virus yang datang dari luar. Baik, dari materi yang telah Ibu sampaikan di sini, bahwa inti dari semua materi yang telah Ibu bahas, ini kesimpulan yang Ibu ambil ini bahwa hari ini Ibu menyampaikan tentang pengertian dari firewall itu sendiri. Kemudian fungsi dari firewall yang tadi fungsinya adalah untuk mengatur, memfilter, mengontrol lalu lintas data yang diizinkan, ya, mengakses jaringan private yang dilindungi. Itu fungsi dari salah satu firewall. Kemudian kriteria yang dapat diperbolehkan paket data itu bisa dilewati atau tidak, ya. Itu tadi ada beberapa kriteria yang tadi sudah disebutkan, ada sekitar 5.
Kemudian manfaat dari firewall itu sendiri apa? Manfaatnya itu yaitu dia bisa sebagai menjaga rahasia ya, menjaga informasi kerahasiaannya, kemudian sebagai filter atau penyaring, dapat memodifikasi dan akurasi data. Kemudian dari jenis-jenis firewall itu ada dua, yaitu personal firewall dan network firewall. Sampai di sini materi pembelajaran atau pembahasan yang Ibu sampaikan kepada kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Bila mana ada kesalahan Ibu, mohon dimaafkan, baik dari perkataan, penjelasan yang terlalu cepat, kemudian ada kata-kata yang agak sedikit belibet, terus kemudian dalam pengucapan bahasa Inggrisnya juga masih kurang jelas atau kurang pas. Jadi Ibu mohon maaf ya. Apabila nanti ada hal yang ingin ditanyakan mengenai materi pembelajaran yang hari ini Ibu sampaikan kepada kalian mengenai materi pembelajaran atau pembahasan tentang konsep dasar firewall pada jaringan komputer, maka kalian bisa dapat menanyakan langsung dengan menghubungi link yang ada di kolom description di bawah ini, atau kalian bisa langsung menemui Ibu, atau kalian bisa langsung kontak ke email Ibu ya dengan alamat email prihanti5@gmail.com. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya tentang fungsi firewall pada jaringan komputer dan jaringan VoIP. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.